Shalom, selamat pagi. Senang kita bisa ketemu lagi pada pagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen Protestan kelas 7. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita sama-sama merendahkan hati kita tunduk, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, karena di pagi hari ini kami diizinkan lagi, kami diberikan kesempatan untuk belajar. Bapa, sebelum kegiatan pembelajaran ini berlangsung, kami mohon campur tangan Tuhan dalam kegiatan pembelajaran ini, agar apa yang kami terima dapat tertanam dalam hati kami, dan Tuhan menolong kami untuk kami tumbuh di dalam Engkau, dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sambut doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang baptisan. Tema kita pada pagi hari ini adalah baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, yang dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4 dan Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Nah, di sini Ibu ini mengambil kutipan dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-6. Ibu harap dapat kalian baca di dalam Alkitab kalian masing-masing, walaupun Ibu sudah memuatnya di dalam file ini. Ya, silakan kalian boleh membaca kitab kaliannya dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6 maupun dari Roma pasal 9. Nah, mari kita mulai dengan arti baptisan. Nah, baptisan diambil dari istilah di dalam bahasa Yunani, yaitu baptiso, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan atau menenggelamkan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 4, juga dalam Lukas 11 ayat 38, mengisahkan tentang adat istiadat Yahudi mengenai pembasuhan anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat kebersihan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan atau pembersihan dengan air. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan merupakan tanda pertobatan di mana dosa kita telah dihapuskan. Istilah pembasuhan diri di dalam kitab Perjanjian Lama diambil dari kisah Naaman yang menyelam ke dalam air untuk menyembuhkan penyakitnya. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, pembasuhan ini diambil dari kisah Yohanes Pembaptis melakukan baptisan, di mana dalam tradisi Yahudi yang dapat kalian baca di dalam Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11, menunjukkan bahwa baptisan Yohanes adalah tanda, ya. Baptisan Yohanes adalah kelanjutan atau penerus dari adat pembasuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, tetapi mengalami pengertian yang baru. Pengertian yang baru dimaksudkan adalah bahwa baptisan bukan sekedar penyucian, tetapi sebagai lambang pertobatan, yang dapat kalian baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 4. Kemudian baptisan juga sebagai tanda untuk menerima pengampunan dosa, yang dapat kalian baca di dalam Lukas pasal 3 ayat 3. Nah, Yohanes mengatakan dia membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus sendiri datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Mulanya Yohanes ragu, tetapi Yesus harus mengenapi nubuat tentang dirinya.
Baptisan atau membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama kepada gaya dan cara hidup yang baru memiliki makna bahwa hidup menurut ajaran Kristus, bahwa kita akan hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan akan dosa. Sebaliknya, kita akan menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus, dibebaskan dari hamba dosa, artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan juga menjadi pertanda seseorang menjadi milik kepunyaan Kristus. Kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama Dia. Melalui baptisan, kehidupan lama yang penuh dengan dosa dikuburkan dan kita bangkit di dalam kehidupan yang baru. Nah, apakah baptisan merupakan jaminan bahwa kita akan diselamatkan, atau apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan untuk orang Kristen? Jadi apakah kalau kita sudah dibaptis otomatis kita akan mendapatkan keselamatan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi bukan lewat baptisan kita diselamatkan, tetapi kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Anugerah Allah yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa, karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan hanya merupakan awal dari suatu proses sepanjang kehidupan sebagai anak-anak terang atau anak-anak Allah. Berdoa dan membaca Alkitab merupakan bagian dari proses itu, proses penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal ada beberapa baptisan. Alkitab menceritakan atau mengisahkan tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Sebenarnya orang Yahudi yang jauh sebelum zaman Yohanes Pembaptis pun sudah mengenal adanya baptisan, yaitu melalui adat pembasuhan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia terhadap Naaman. Adat pembasuhan dalam Perjanjian Lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologi, yaitu menuju kepada Kristus yang akan membaptis dengan Roh Kudus, yang dapat kita baca di dalam Markus pasal 1 ayat 4-8. Baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Nah, kita juga mengenal dengan baptisan anak. Pada zaman sekarang ada baptisan anak yang juga terjadi di gereja kita. Nah, gereja mengakui ada dan melaksanakan baptisan dewasa dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, juga dalam Markus pasal 10 ayat 14a. Yesus memarahi murid-muridnya yang ingin menghalangi anak-anaknya datang kepadanya. Baptisan anak-anak memiliki dasar alkitabiah bahwa Yesus sendiri menyambut anak-anak dan memberkati mereka. Ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa yang dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, baptisan merupakan perintah Yesus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20